Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil capstone project kami dengan judul EduBridge, meningkatkan minat literasi digital Indonesia melalui sistem rekomendasi dan pencarian cerdas. Next. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 27 yang beranggotakan Kak Semperi selaku ketua dari kelompok ini yang memiliki peran yaitu artificial intelligence di kelompok ini, dan saya sendiri Jemas Gina sebagai data. Lalu ada Kak Asep Nurrohim sebagai data. Next. Untuk identifikasi masalah yang kami angkat pada capstone project kali ini, berdasarkan laporan UNESCO, Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah dari literasi di dunia. Itu masuk kategori sangat rendah dengan skor 0,001% dari populasi yang rajin membaca. Lalu untuk menurut Indeks Literasi Digital Indonesia oleh Kominfo dan KIC, Indeks Literasi Digital Indonesia berada pada angka 3,54. Nah, seperti dilihat dari grafik di samping ini mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke 2022. Nah, namun Indonesia masih masuk ke kategori sedang dengan skor indeks 0 sampai 5%. Selanjutnya, next. Lalu untuk solusi yang kami berikan, saya mengusulkan solusi untuk memberikan rekomendasi buku yang sesuai untuk para pembaca. Yang kedua, kami memanfaatkan kecerdasan buatan atau machine learning untuk memberikan rekomendasi buku dan riwayat pencarian cerdas berdasarkan minat dan riwayat pencarian pengguna. Nah, solusi ini bertujuan untuk meningkatkan minat membaca, terutama dalam meningkatkan literasi digital di Indonesia. Selanjutnya, nah untuk profil pengguna, di sini kami memilih 3. Yang pertama ada pembaca aktif dan minat baca beragam. Di sini merupakan individu yang secara aktif menggunakan e-Pusnas atau Perpustakaan Nasional yang sering mencari dan membaca buku secara online. Nah, jadi fitur kami ini bisa membantu mereka dalam mencari rekomendasi buku berdasarkan minat mereka dan riwayat pencarian mereka, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Selanjutnya ada pelajaran peneliti, orang tua yang mencari buku dan anak-anak. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya ada unique value proposition. Jadi yang pertama itu menentukan buku tepat secara instan. Jadi maksudnya menemukan buku yang sesuai dengan minat dan kebutuhan Anda secara instan tanpa repot. Nah, yang kedua itu rekomendasi buku yang personal. Jadi dapat rekomendasi buku yang disesuaikan dengan preferensi dan histori bacaan Anda. Nah, yang ketiga itu akses koleksi buku dengan efisien. Jelajahi beragam koleksi buku dengan cepat dan efisien, menghemat waktu Anda dalam menemukan bacaan yang sempurna. Nah, next selanjutnya itu ada alur kerjanya. Jadi pengguna itu ingin menemukan buku yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Pengguna membuka itu rekomendasi dan pencarian cerdas di EduBridge. Pengguna mengisi kriteria pencarian seperti judul, genre, ataupun penulis tertentu. Nah, selanjutnya ada sistem EduBridge menampilkan hasil pencarian berdasarkan preferensi pengguna. Nah, EduBridge menampilkan daftar buku yang sesuai dengan kriteria pencarian pengguna. Pengguna dapat melihat deskripsi singkat dan penilaian pengguna untuk setiap buku yang ditampilkan. Nah, pengguna dapat melihat rekomendasi buku berdasarkan histori bacaan dan minat mereka. Nah, sistem EduBridge menganalisis histori bacaan dan preferensi pengguna. Berdasarkan analisis tersebut, EduBridge menampilkan rekomendasi buku yang relevan dan sesuai dengan minat pengguna. Oke, mungkin selanjutnya. Oke, selanjutnya di web app user flow, di samping kiri ada gambar user flow, yaitu
Pertama dimulai dari inisialisasi data, yaitu memuat datasetnya. Baru setelah memuat dataset, baru ke sistem rekomendasi berdasarkan popularitas. Baru selanjutnya setelah memfiltering datasetnya, baru ke sistem rekomendasi berdasarkan kolaboratif filtering. Kita menggunakan item-based collaborative filtering. Baru dari sini kita jalankan codingannya sehingga mendapat hasilnya. Terus kita menggunakan metode evaluasi. Ada dua cara saya menggunakan evaluasi matriksnya. Itu menghitung rata-rata RMSE menggunakan keyword cross validation dan lain-lain. Yang satu lagi menggunakan metode evaluasi secara manual. Oke, di samping ini contoh tabel yang saya gunakan sebagai metode evaluasi yang manual. Di samping ini terdapat ada 10 dataset yang dites dan semuanya sesuai. Oke, lanjut. Metode. Seperti yang saya bilang tadi, metode kami menggunakan collaborative filtering dengan spesifiknya item-based collaborative filtering. Oke, sumber data kami mengambil dari Kaggle. Nama datasetnya Book Recommendation Dataset. Ini di bawah ada linknya. Oke, next. Alat-alat yang kami gunakan, VS Code. Pertama, VS Code kami gunakan sebagai codingan untuk membuat front-end, back-end, terus untuk memproses juga modelingnya. Terus Flash itu sebagai framework untuk membuat aplikasi web kami. Terus GitHub kami sebagai tempat kami mengupload file kami, file project kami. Terus Figma itu untuk membuat prototype ataupun wireframe untuk desain website kami. Terus Dry.io itu sebagai membuat user flow dari project kami. Terus IBM Code Engine kami gunakan sebagai domain website kami. Terus Canva kami gunakan sebagai membuat PPT untuk presentasi kelompok kami. Terus Docker itu untuk mempush data set kita atau image kita dari Flash ke IBM Engine. Terus ChatGPT itu adalah AI yang membantu kita dalam mengerjakan proyek ini. Terus Google Colab adalah Google Colab kami gunakan sebagai tempat membuat modeling pas pertama kali kami rancang. Oke, selanjutnya. Oke, rencana ke depan yaitu kolaborasi dengan profesional, penambahan dataset sehingga dataset kita akan lengkap. Terus memaksimalkan tampilan desain website, mengembangkan fitur-fitur ya supaya fitur kita kemudian akan lebih banyak lagi. Oke, demo. Oke, kali ini kita akan masuk kepada demo aplikasi website kami. Lihat ada halaman beranda fitur tentang di beranda ini akan direkomendasikan 50 buku terbaik berdasarkan rating. Ini ada 50 buku. Oke, baru kita akan ke fiturnya. Kita tekan fitur. Ini ada pencarian rekomendasi buku. Oke, kita masukkan judul buku yang ingin kita cari. Baru kita tekan submit. Oke, sudah keluar hasilnya. Ada 4 buku yang direkomendasikan oleh website kami. 4 buku ini mirip seperti buku yang kita cari. Oke, kali ini kita akan tes dari kategori. Misalnya horor. Kita tekan submit.
Oke, sudah keluar hasilnya. Ada 4 buku juga. Inilah buku-bukunya. Oke, mari kita ke halaman tentang, kita lihat about us, ada deskripsi kelompok kami, ada visi, ada slogan kami. Oke, sekian dari demo aplikasi web kami. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.